Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai kita ketemu kembali hari ini. Harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kita akan mulai materi kita pada hari ini dengan kita hari ini belajar mata pelajaran fotografi mengerjakan pemotretan produk. Nah, jika kita bicara tentang mengerjakan pemotretan produk, maka kita sudah banyak temui di kehidupan sehari-hari, baik di Android maupun di iklan-iklan yang sudah terpasang di baliho, di billboard, di leaflet, atau di katalog. Nah, apa sih yang menjadi kendala atau yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memotret produk? Mari kita simak bersama. Oke, kita mulai. Apa itu yang menjadi latar belakang ketika kita mau memotret produk yang baik? Seiring dengan berkembangnya pemasaran digital, seorang memaksa kita untuk menghasilkan foto produk yang menarik. Foto produk juga merupakan sarana promosi bisnis yang dibangun dan mutlak dibutuhkan. Foto produk karena dibutuhkan, kita pasti akan menekan biaya untuk operasional. Kita tahu sendiri biaya untuk operasional pemotretan cukup besar. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Cara kita mensiasati yakni dengan yang pertama, kita coba dengan menggunakan perangkat yang sederhana. Mungkin kita pakai kamera pocket atau kamera HP. Kemudian kita membuat studio mini. Studio mini dapat juga kita buat dengan studio mini yang sangat darurat, mungkin dengan hanya dengan kertas HPS atau dengan kertas manila putih. Kemudian kita harus mengenali pencahayaan. Dari mana arah pencahayaan itu supaya foto kita menarik. Foto kita dapat dilihat dengan baik atau memiliki tampilan yang fresh. Kemudian kita juga harus menimbulkan kesan dari produk. Misalkan kita memotret makanan, kesan dari produk makanan yaitu bersih, higienis, segar, renyah, gurih, itu harus ditimbulkan dari foto produk. Oke anak-anak, kita lanjut. Sebelum kita masuk dalam materi yang lebih jauh, kita harus mengenal apa sih yang diperlukan dalam pemotretan produk. Ya, kita harus tahu yang pertama kita membutuhkan studio mini. Studio mini adalah studio yang merupakan alat yang dibuat untuk mendukung dalam pemotretan, terutama pemotretan produk. Fungsinya tak sekadar hanya menghasilkan foto kualitas yang lebih baik, tapi juga memudahkan kita untuk berkreasi, untuk mempraktikkan bermacam trik pemotretan dengan efek-efek pencahayaan yang bisa diatur. Kemudian di studio mini kita juga temui beberapa peralatan khusus. Peralatan ini bisa dibeli di sejumlah toko fotografi atau ada juga dijual di toko yang menjual ATK. Namun biasa peralatan tersebut harganya mahal. Salah satu peralatan yang digunakan adalah tabletop atau lebih dikenal dengan meja untuk pemotretan. Nah, sebagai meja pemotretan, perangkat ini berupa meja besar ditempatkan di dalam sebuah studio untuk kebutuhan pemotretan produk. Permukaan meja ini dibuat melengkung sedemikian rupa agar tidak membentuk sudut. Jadi dia sedikit melengkung, menjadi latar belakang sedikit melengkung supaya tidak membentuk sudut. Itulah sebabnya disebut tabletop. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pemotretan dengan latar belakang tanpa sudut. Bahan yang digunakan permukaan meja tersebut adalah akrilik. Akrilik adalah mica atau biasa disebut PVC. Dia mempunyai sifat tembus pandang, tidak memantulkan cahaya dan mampu menyaring sumber cahaya. Cahaya yang dihasilkan lebih lembut. Selain untuk kebutuhan pemotretan tanpa sudut, tabletop juga bermanfaat untuk kebutuhan pemotretan dengan pencahayaan dari bawah yang lebih ekonomis dan soft light box, atau dikenal juga sebagai studio pen,
karena bentuknya yang mirip dengan tenda. Sifatnya portable hingga merupakan pilihan paling tepat untuk kebutuhan pemotretan di luar ruangan. Bobotnya ringan, memudahkan untuk dibawa-bawa. Ukurannya bervariasi mulai dari 60 x 60 x 60 cm atau 70 x 70 x 70 cm atau 75 x 75 x 75 cm. Penggunaannya sangat mudah, tinggal menempatkan objek foto di dalamnya. Kemudian lampu. Lampu juga penting dibutuhkan dalam studio mini. Lampu yang digunakan tak beda dengan lampu yang dibutuhkan dalam studio foto standar, yaitu lampu flash besar atau flash strobe. Flash strobe ini mesti dilengkapi dengan beragam aksesoris sesuai dengan kebutuhan pemotretan yang diinginkan. Aksesoris lampu flash ini seperti softbox atau dia berupa penyaring cahaya atau snoot, sehingga beragam jenis reflektor atau payung, juga pemantul cahaya. Kemudian kita juga menyiapkan sebuah studio yang ideal dengan peralatan yang disebutkan di atas, pastinya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Namun peralatan ini sebenarnya dapat diakali dengan membuat peralatan yang dapat kita buat sendiri dengan material yang cukup ekonomis. Bagaimana caranya? Lanjutkan membaca dengan kita ke halaman berikut. Kemudian kita lanjut dengan membangun studio mini. Kedua peralatan yang disebut kita perlukan, yakni kita butuh satu kardus atau dos bekas mungkin bekas rokok atau bekas aqua yang cukup besar untuk menjadi wadah utama. Kita dapat membuat studio mini dengan menggunakan bahan berupa kertas kalkir, kemudian ada lakban atau selotip atau double tip, lem, dan peralatan untuk menggunting atau memotong. Dan peralatan studio mini kita buat tidak mesti sama persis dengan gambar yang Pak tampilkan ini, tetapi fungsinya adalah untuk kita memotret produk-produk yang mini atau kecil. Kemudian jika kita membuat dengan kardus, kita juga membutuhkan alas bagian dalam. Alas bagian dalam berupa kertas manila putih yang dapat ditempel di bagian dalam kardus tersebut. Bisa juga dibuat dari gabus atau styrofoam. Kemudian kita juga membutuhkan lampu. Lampu yang digunakan di sini yang paling gampang kita cari yakni lampu belajar. Nah, lampu belajar ini sedapat mungkin kita cari lampu belajar yang memiliki pengaturan intensitas cahaya, dapat diredupkan atau dapat dibuat terang, supaya ketika kita motret kita bisa mengatur intensitas pencahayaannya. Kemudian bagaimana kita mengatur pencahayaan ketika kita motret? Kita tinggal membuat skema dalam artian kita tinggal mengarahkan dari posisi mana yang kita butuhkan. Misalkan kalau kita mau dia cahayanya kuat dari samping, kita kasih lampunya dari samping. Tetapi kalau cahayanya kuat dari atas, kita kasih lampunya dari atas. Kemudian berbagai peralatan pendukung lainnya, misalkan ada cermin, ada aluminium foil, ada bahan-bahan pendukung lainnya, bisa kita gunakan sebagai pemantul. Bisa juga berupa mika jilid, mika transparan itu kita pakai sebagai filter pada lampu sehingga dia dapat menimbulkan efek warna tertentu. Itu tips yang digunakan dengan cara yang murah tetapi sangat terjangkau. Nah, ini langkah-langkah ketika kita membuat studio mini dari kardus atau box.
Yang pertama pastinya kita siapkan kardus, kemudian kita potong bagian sisinya, bagian dalam, supaya dia membentuk kotak dengan menyisakan bingkai. Kemudian kita gunting kertas kalkir dan kita tempel di lubang yang sudah dibuat. Kemudian kita potong kertas manila atau kertas karton putih, kita tempelkan di bagian dalam dari kardus tersebut. Nah, kertas manila ini berfungsi sebagai latar belakang. Nah, untuk kertas manila ini supaya fungsinya sama dengan tabletop, kertas manila ini kita jangan lem membuat sudut, tetapi waktu kita membuat bagian bawahnya atau sebagai dasar, kita tidak usah membuat sudut, tetapi kita lengkungkan saja. Atur kertas manila yang telah ditempel menutupi bagian belakang dan bagian bawah kardus Studio Mini ini. Jangan ditekuk membentuk sudut, biarkan melengkung. Oke. Kemudian jika suatu waktu membutuhkan alas latar belakang berwarna lain, kertas manila putih ini dapat diganti. Sekali-sekali dapat diganti. Lubangi juga dari bagian belakang dapat Anda ganti dengan kertas kalkir, supaya kita dapat membuat efek cahaya dari belakang. Misalkan kita membuat efek pemotretan siluet produk miniatur atau produk makanan, bisa kita cahayai dari belakang. Nah, ini lampu yang kita gunakan. Ada juga bolam yang kita butuhkan, yaitu bolam ini biasanya bolam yang tidak mahal, yang penting dia mempunyai cahaya yang putih dan cahayanya terang putih. Daya lampu bisa 20 watt, 15 watt, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian light dimmer adalah lampu yang dilengkapi dengan pengaturan intensitas cahaya. Jika lampu belajar ini dapat diatur intensitas cahayanya lebih bagus, supaya ketika kita memotret, jika kita membutuhkan cahaya yang terang, dapat kita putar ke arah full dari cahaya, tetapi ketika kita membutuhkan intensitas cahaya sedikit, kita dapat putar kembali ke posisi yang semula. Kemudian keperluan yang dibutuhkan untuk membuat Studio Mini menggunakan box atau kardus ini, yaitu lampu dari depan, kemudian lampu dari samping, lampu dari belakang jika diperlukan untuk pemotretan siluet. Dari samping ini kita bisa menggunakan dua sisi, samping kiri dan samping kanan. Kenapa? Karena kardus atau box tadi sudah dilubangi bagian sampingnya dan ditempeli dengan kertas kalkir sehingga dia tembus cahaya. Nah, skema dari Studio Mini ini kita tempatkan setiap komponen pada posisi yang tepat. Studio Mini ini entah menggunakan kamera yang merek yang mahal maupun kita menggunakan HP Android, yang penting boxnya memadai. Kemudian ini tampilan dari Studio Mini yang sudah dibuat dengan skema lampu. Ada lampu di sisi kiri, lampu di sisi kanan, bisa juga ditaruh lampu dari depan, dan produk ditaruh di dalam box. Kemudian skema ketika digambarkan seperti ini, bisa juga lampu dari belakang, dari samping, kiri kanan, atau dari depan, bisa juga lampu dari atas.
kita bebas untuk menempatkan posisi dari lampu. Tinggal kita sesuaikan dengan tinggi kardus. Nah, untuk kamera, kita pastikan kamera kita letakkan di atas tripod. Kenapa? Karena ketika kita memotret menggunakan Studio Mini ini, pastinya kita tidak menggunakan flash secara langsung. Jadi kita tempatkan kamera di atas tripod atau di tripod supaya ketika memotret tidak terjadi goncangan yang mengganggu hasil atau kualitas foto. Kemudian objek foto kita letakkan, objek foto berada di dalam box, posisikan tepat di tengah, atur arahnya berdasarkan kebutuhan. Softbox kita butuhkan jika kita memerlukan sudut pencahayaan yang tidak langsung dari lampu atau pencahayaan yang dapat dilembutkan. Kita dapat mensiasati dengan menempelkan kertas kalkir di depan sumber cahaya. Kemudian ini ada beberapa hasil foto dari box Studio Mini yang dibuat. Ada berupa gelas botol parfum, kemudian minuman jus lemon atau jus jeruk, kemudian ada HP, ada perhiasan, ada baju, ada miniatur pesawat, ada boneka atau kartun mainan, ada juga makanan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan box ini, kita cukup leluasa untuk memotret. Kenapa? Ketika kita pengen mengatur pencahayaannya, kita tidak sulit lagi. Juga kita mendapatkan solusi ketika memotret perhiasan. Identiknya barang perhiasan atau bahan stainless, pasti dia akan merekam objek sekitar. Dan objek sekitar itu jika benda ada yang berwarna hitam, maka dia akan terpantul ke objek yang berbahan stainless atau berbahan mengkilap atau berbahan seperti emas. Nah, kalau kita sudah menggunakan box mini ini, maka kita akan sangat terbantu. Nah, semua materi yang sudah tadi kita bahas di atas, ambil dari sumber buku Memotret Produk dengan Kamera Saku, Yuliandi Kusuma dari produksinya Info Komputer Kreatif Seri. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tips pemotretan produk. Yang pertama, kita pastikan produk dalam keadaan bersih. Oke. Yang kedua, atur pencahayaan sesuai dengan skema keperluan. Misalkan kita butuh dia terang dari samping, ya kita kasih cahaya dari samping. Jika kita butuh dia terang dari depan bagian atas, kita kasih pencahayaan dari depan bagian atas. Dan kita juga dapat menambahkan efek-efek tertentu atau efek-efek pencahayaan dengan memberikan filter atau warna-warna yang dapat mempengaruhi dari warna cahaya. Yang tadi saya coba sampaikan bahwa kita bisa menggunakan plastik jilid. Plastik jilid ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu, hijau, dan seterusnya. Kemudian tips yang berikut, yang ketiga, kita tidak boleh menyalakan bleach secara langsung. Kenapa? Karena akan menimbulkan flare atau pantulan cahaya pada produk yang kita foto. Kemudian kita yang kelima tadi menggunakan bleach keempat. Yang kelima, kita gunakan lampu yang menggunakan light dimmer atau pengatur intensitas cahaya. Oke anak-anak, itu tips untuk memotret produk, dan Pak yakin kalian cukup menyimak dan mengerti apa yang sudah Pak jelaskan tadi. Dari itu,
Pak ingin memberikan kalian tugas. Yang pertama, tugas ini berupa memotret produk makanan lokal yang biasa disebut produk UKM atau IKM atau produk pangan rumahan. Nah, produk ini kalian foto dengan 3 komposisi, kemudian dikirim ke Bapak menggunakan file PDF atau JPEG dengan menuliskan nama produk, kamera yang kalian pakai, efek apa yang kalian pakai, misalkan kalian menggunakan asap, minyak, air, filter warna, itu bisa disertakan. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, kalian boleh desain label kemasan menggunakan salah satu hasil foto yang kalian foto dan menyertakan brand name yang sudah kalian desain di mata pelajaran komputer grafis. Nah, sebelum kalian membuat produk ini, kalian yang pertama pastikan bisa membuat satu kotak mini studio dari kardus berbahan kertas manila atau berbahan kardus, kemudian kalian baru mulai memotret. Harap kalian ikuti langkah-langkah ini supaya jangan sampai hasil foto kalian tidak maksimal. Ingat, ketika kalian bisa memotret yang baik, kalian berpeluang untuk dapat menjual produk dengan harga yang lebih dari standar. Oke? Demikian pertemuan kita hari ini dan harap kalian selalu sehat. Salam untuk orang tua di rumah, terus belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas supaya kita dapat membuat hal-hal kreatif dari apa yang sudah pernah kita pelajari. Selamat pagi.